Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya. Kita berjumpa lagi ya pada pertemuan ke-6 ya, konsep dan prosedur akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas laporan laba rugi. Teman-teman, laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyandingkan pendapatan yang diperoleh dengan beban ya, yang terjadi selama satu periode. Ya, setelah perusahaan Bapak Yusuf di perusahaan Berkah Maju ya, perusahaan perorangan yang sempat kita pelajari soal ceritanya di episode sebelumnya ya. Perusahaannya sudah berjalan selama 1 bulan. Beliau sebagai pemilik perusahaan beliau ingin mengetahui tentang keuntungan yang diperoleh oleh perusahaannya selama 1 bulan. Jadi keuntungan perusahaan yang akan disajikan ini disebut dalam laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laba dan rugi. Sobat pembelajar semuanya, jika pendapatan lebih besar dari beban usaha ya, maka perusahaan akan mengalami laba ya. Ini yang perlu kita ingat bersama. Namun jika pendapatan lebih sedikit dari beban usaha, maka perusahaan akan mengalami kerugian ya. Jelas ya sampai di sini. Jadi perusahaan dikatakan laba ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Ya, sedangkan perusahaan dikatakan rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban usaha. Oke. Nah, sobat pembelajar semuanya, untuk periode ya yang dicangkup dalam laporan laba rugi bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun. Teman-teman, di sini akan kita kerjakan bersama-sama untuk soal cerita ya. Sebenarnya soal ceritanya saya ambilkan dari beberapa pertemuan kita di episode sebelumnya, akan tetapi biar lebih untuk meringkasnya ya, di sini kita ambilkan transaksi yang terkait pendapatan dan beban usaha ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pada tanggal 10 Januari 2022 ya, perusahaan Berkah Maju ya memperoleh order pengiriman barang dari PO Citra Sukses senilai 30 juta. Pada tanggal 12 Januari 2022 ya, perusahaan Berkah Maju menyelesaikan pengiriman barang tersebut ya. Pada tanggal 15 Januari 2022, PO Citra Sukses melunasi utangnya ya. Pada tanggal 15 Januari 2022, perusahaan perorangan Berkah Maju membayar gaji pegawai 2 mingguan sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 ya, perusahaan perorangan Berkah Maju mendapat tagihan dari PT Merpati Jaya atas biaya makan pegawai selama bulan Januari sebesar 5 juta. Maka tagihan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2022. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita bahas bersama-sama untuk setiap contoh transaksinya.
soal yang pertama ya. Tanggal 10 Januari 2022 ya, PO Berkah Maju memperoleh order pengiriman barang dari PO Citra Sukses senilai 30 juta ya. Pada tanggal 10 Januari ini perusahaan tidak boleh mengakui adanya pendapatan ya, karena baru menerima order saja, tetapi perusahaan belum menyelesaikan orderannya ya, sehingga pada tanggal 10 Januari bukan merupakan transaksi. Mengapa? Karena perusahaan belum menyelesaikan orderannya ya, sehingga perusahaan tidak mencatatnya dalam persamaan akuntansi. Jelas ya, transaksi yang pertama. Jadi orderan belum selesai dikerjakan, maka pendapatan belum bisa diakui sebagai transaksi di dalam persamaan akuntansi. Lanjut, soal yang kedua ya, kita bahas bersama. Pada tanggal 12 Januari 2022, perusahaan perorangan Berkah Maju menyelesaikan pengiriman barang tersebut. Jadi, PO Berkah Maju mengakui pendapatan pada tanggal 12 Januari. Mengapa? Karena pada tanggal tersebut pekerjaan yang telah diberikan oleh mitranya, yaitu PO Citra Sukses, telah berhasil diselesaikan, sehingga terjadinya pengakuan pendapatan. Dengan adanya pengakuan pendapatan usaha ya, maka akan menambah modal pemilik perusahaan dan juga menambah piutang usaha untuk di persamaan akuntansinya. Dan pada tanggal 12 ini PO Citra Sukses ya, sebagai mitra yang melakukan order, mereka belum membayar tagihan ya yang diberikan oleh PO Berkah Maju. Nah, lanjut ya, kita uraikan lagi untuk soal cerita yang ketiga. Sobat pembelajar, pada tanggal 15 Januari 2022 ya, PO Citra Sukses melunasi utangnya ya. Jadi pada tanggal 15 ini PO Citra Sukses kan melunasi utang usahanya ya ke PO Berkah Maju dengan pembayaran secara tunai. Dengan adanya pelunasan utang, maka transaksi ini akan menyebabkan ya, 1. bertambahnya kas perusahaan ya, dan berkurangnya saldo piutang usaha ya, sebesar penerimaan kas dari PO Citra Sukses. Jelas ya. Jadi ketika ada pelunasan utang secara tunai, maka transaksi yang berpengaruh adalah 1. kas perusahaan bertambah, 2. piutang usaha berkurang. Ya. Jelas ya sampai di sini. Kemudian, soal cerita yang keempat, tanggal 15 Januari 2022 ya. PO Berkah Maju membayar gaji pegawainya 2 mingguan ya, sebesar 3 juta. Nah, transaksi apa yang berubah ya? Dengan adanya pembayaran gaji pegawai, maka transaksi yang berubah yaitu berkurangnya kas ya. Yang kedua, berkurangnya modal pemilik perusahaan sebesar 3 juta rupiah ya. Sehingga dengan adanya beban gaji, maka kas berkurang dan modal pemilik berkurang. Jelas ya sampai di sini. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya pada soal cerita kelima. Pada tanggal 30 Januari 2022 ya,
PO Berkah Maju mendapat tagihan dari PT Merpati Jaya atas biaya makan pegawai selama bulan Januari sebesar 5 juta. Dengan adanya transaksi beban makan minuman perusahaan, ya, maka akan menyebabkan 1. Bertambahnya utang usaha, ya. 2. Akan menyebabkan berkurangnya modal pemilik, ya, sebesar 5 juta. Karena perusahaan telah memperoleh manfaat berupa jasa catering meskipun belum dibayar. Jelas ya? Jadi beban sudah diakui meskipun belum dibayarkan oleh PO Berkah Maju. Ya, jelas sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Kita buat bersama-sama persamaan akuntansinya, ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik, kemudian kas ditambah piutang usaha tambah peralatan kantor sama dengan utang usaha ditambah modal Bapak Yusuf, ya. Ini ada saldo sisi sebelah kanan berupa aset dan saldo sisi sebelah kiri liabilitas dan modal pemilik. Untuk saldo awal kita ambilkan dari transaksi, ya. Ini untuk soal cerita ini sebenarnya soal ceritanya berkelanjutan, ya, selama 1 bulan. Jadi kalau ingin lebih runtut, nanti teman-teman bisa melihat pada episode sebelumnya pada soal cerita di ini ya, konsep dan prosedur akuntansi episode 1 part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saldo awal saya ambilkan dari soal cerita yang saling berkaitan tadi, karena nantinya kita akan membuat laporan perubahan modal pemilik. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ini nanti kita akan belajar bersama dulu tentang laporan laba rugi. Nah, ini untuk laporan laba rugi saya ambilkan hanya untuk transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, ya. Untuk saldo awalnya di sini kita tuliskan kas saldonya 18 juta, piutang usaha 0, kemudian peralatan 17 juta, kemudian utang usaha 5 juta dan modal Bapak Yusuf 30 juta. Nah, tadi kan di pembahasan di depan tadi untuk tanggal 10 Januari, ya, tidak dicatat transaksinya karena masih dalam bentuk orderan saja, dan pencatatan transaksi mulai pada tanggal 12 Januari karena orderan sudah diselesaikan, sudah berhasil dikerjakan. Akan tetapi pada tanggal 12 ini PO Citra Sukses belum melunasi hutangnya. Maka dengan adanya peristiwa ini, maka transaksi yang berubah adalah pada piutang usaha, ya. Piutang usaha bertambah dan modal Bapak Yusuf bertambah. Oke, ya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2022, ya, PO Citra Sukses melunasi utangnya. Ya, di sini kita bisa melihat di persamaan akuntansi pada tanggal 15 Januari, maka akan merubah saldo di kas, ya. Saldo kasnya bertambah 30 juta dan piutang usahanya berkurang 30 juta, ya. Karena apa? PO Citra Sukses melunasi hutangnya, ya. Sehingga ini ya saldo pada tanggal 15 Januari, ya. Saldonya kas 48 juta, saldo piutang usaha 0, saldo peralatan kantor 17 juta, saldo utang usaha 5 juta, dan saldo modal Bapak Yusuf sebesar 60 juta. Ya.
Oke, jelas itu tadi transaksi yang berkaitan dengan pendapatan usaha. Kita lanjut ke transaksi yang berkaitan dengan beban usaha, ya. Pada tanggal 15 Januari ya 2022 membayar gaji pegawai 2 mingguan sebesar 3 juta, sehingga menyebabkan ya kas berkurang dan modal Bapak Yusuf juga berkurang karena adanya beban gaji pegawai, ya. Kas berkurang 3 juta dan modal Bapak Yusuf berkurang 3 juta. Maka saldo pada tanggal 15 Januari kasnya 48 juta dikurangi 3 juta hasilnya 45 juta, ya. Piutang usahanya 0, peralatan 17 juta, kemudian saldo utang usaha 5 juta dan saldo modal Bapak Yusuf 60 juta dikurangi 3 juta hasilnya 57 juta, ya. Oke, itu tadi untuk beban gaji pegawai. Lanjut ya, kita pada transaksi tanggal 30 Januari 2022 ya. PO Berkah Maju mendapat tagihan dari PT Merpati Jaya atas biaya makan pegawai selama bulan Januari sebesar 5 juta. Dan tagihan tersebut akan dibayar pada tanggal 5 Februari. Jadi dibayarkan pada bulan berikutnya. Dengan adanya ini ya, beban makan pegawai dengan pembayaran secara kredit. Kalau transaksi tanggal 15 tadi kan pembayaran secara tunai, kalau ini pembayaran secara kredit. Kalau pembayaran secara kredit, maka transaksi yang akan berpengaruh yaitu utang usaha dan modal Bapak Yusuf. Ya, utang usahanya bertambah 5 juta dan untuk saldo modal Bapak Yusuf berkurang 5 juta. Sehingga saldo kas ini sebesar 45 juta, untuk piutang usaha saldonya 0. Kemudian untuk peralatan kantor saldonya 17 juta. Kemudian untuk utang usaha saldonya 5 juta ditambah 5 juta hasilnya 10 juta. Dan untuk modal Bapak Yusuf saldonya 57 juta dikurangi 5 juta maka hasilnya 52 juta. Ya. Sudah jelas ya sampai di sini. Jadi tadi untuk persamaan akuntansi kita ada ini ya, pencatatan untuk pembayaran pendapatan secara tunai dan ada pendapatan secara kredit. Tadi ada juga beban usaha secara tunai dan beban usaha secara kredit. Ya, jelas ya sampai di sini. Nah, sobat pembelajar semuanya, selanjutnya ya, setelah kita membuat persamaan akuntansi, selanjutnya kita akan membuat bersama-sama laporan laba rugi ya. Kita buat laporan laba ruginya PO Berkah Maju, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2022. Ya, jadi periode ini berlangsung selama 1 bulan. Ya, tadi di slide sebelumnya untuk pendapatan ini ya jasa, karena PO Berkah Maju ini bergerak di bidang jasa transportasi dan pendapatan diperoleh pada tanggal 15 Januari ini ya sebesar 30 juta rupiah tercatat di dalam saldo kas yang bertambah ya sebesar 30 juta. Kemudian untuk beban-beban ya, jadi di laporan laba rugi ini yang nantinya kita catat adalah akun pendapatan jasa dan akun beban ya. Untuk beban-beban yang terjadi pada bulan Januari yaitu pada tanggal 15 Januari tadi pada persamaan akuntansi bisa kita lihat bersama ya. Untuk beban gaji ya dalam 1 bulan sebesar 3 juta dan untuk beban makan minum selama 1 bulan sebesar 5 juta.
Kemudian kita jumlahkan untuk total bebannya, yaitu 3 juta ditambah 5 juta adalah 8 juta ya. Sehingga untuk laba periode berjalan ya selama 1 bulan, yaitu bulan Januari, maka pendapatan dikurangi beban ya. 30 juta dikurangi 8 juta, maka hasilnya 22 juta. Oke, sehingga untuk latihan soal kita pada laporan laba rugi PO Berkah Maju mengalami laba karena pendapatan lebih besar daripada beban. Jelas ya sampai di sini?